Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga cepat disembuhkan, yang sehat tetap jaga kondisinya ya. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi fisika kelas 10 mengenai gerak parabola. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah tahu apa itu gerak parabola dan mungkin ada juga yang belum mengetahui tentang apa itu gerak parabola. Nah, Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kali ini. Nah, melalui kegiatan pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak Ibu kelas 10 ini dapat mengamati peristiwa yang berkaitan dengan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari melalui ilustrasi yang nanti akan Ibu berikan, baik itu berupa video atau berupa gambar. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa yang memengaruhi gerak parabola. Nah, apa sih yang disebut dengan gerak parabola? Mungkin ada yang familiar dengan namanya, yaitu parabola ya. Nah, apakah yang seperti ini? Ini parabola juga kan namanya ya? Atau seperti ini? Apa sih gerak parabola? Nah, di sini Ibu ada suatu video, silahkan disimak. Nah, terdapat seorang yang menembakkan bola. Nah, posisi gerak bola ini akan membentuk setengah lingkaran atau seperti bentuk parabola yang dibalikan ya. Nah, inilah yang disebut dengan gerak parabola. Selain gerak seorang menendang bola, juga banyak sekali gerak-gerak parabola yang sering kita lihat di kehidupan kita. Nah, ini dia tadi sudah dijelaskan ya. Ini mungkin parabola yang sering kalian dengar, dan ini merupakan contoh geraknya. Nah, jadi kenapa disebut gerak parabola? Karena geraknya itu membentuk hampir seperti parabola jika kita balikan. Maka, gerakan parabola adalah dapat kita simpulkan yang pertama, merupakan gerak yang lintasannya berbentuk kurva parabola seperti yang tadi dicontohkan pada video seorang sedang menendang bola. Kemudian gerak parabola juga gerak benda yang memenuhi persamaan kuadrat AX pangkat 2 BX plus C. Nah, ini sering disampaikan atau dijelaskan pada pelajaran matematika, tapi Ibu tidak akan membahasnya ya. Kemudian gerak parabola juga disebut gerak peluru karena gerak ini mirip dengan peluru yang ditembakkan. Kemudian gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak GLB dan gerak BLBB. Kenapa bisa ya? Nah, Ibu akan menjelaskannya. Nah, ini merupakan grafik gerak parabola. Seperti namanya, ini dia garis pergerakan gerak benda yang bergerak parabola. Nah, seperti ini ya. Benda tersebut akan diberi kecepatan tertentu dengan membentuk sudut tertentu. Bu, sudutnya berapa? Sudutnya bebas, tergantung yang akan dipakai. Boleh sudutnya 10, 20, 30, dan seterusnya. Yang penting sudutnya tidak 0. Kenapa tidak 0? Karena jika sudutnya 0, maka dia akan sejajar dengan sumbu X. Dan tidak sama dengan 90 karena dia akan sejajar dengan sumbu Y, atau kemarin kita sudah menjelaskannya atau memahaminya di gerak vertikal ke atas. Nah, perbedaannya kalau gerak vertikal ke atas atau ke bawah itu kan hanya satu gerak lurus.
satu tujuan, ke atas, kalau nggak ke atas, ke bawah. Nah, kalau di gerak parabola, itu gerakannya terdapat sudut. Sehingga nantinya saat dia bergerak, dia akan membentuk sudut tertentu, kemudian menuju titik tertinggi. Nah, di sini titik tertingginya di sini. Ketika dia sudah mencapai titik tertinggi, maka dia akan jatuh kembali ke permukaan. Seperti kalian contohnya menendang bola tadi, atau memasukkan bola basket ke keranjang. Karena kan memasukkan bola basket tidak mungkin ke atas saja, lurus ke atas, atau ke bawah, dia akan membentuk sudutnya. Nah, posisi ini merupakan titik tertinggi. Ketika benda tersebut sudah berada di titik tertinggi, maka dia akan kembali ke posisinya semula pada sumbu pada sumbu Y, mohon maaf ya. Kemudian di sini selain ada titik tertinggi, juga ada titik terjauh atau dinamakan jangkauan maksimal. Nah, ini kan posisi awal. Kemudian posisi akhirnya berada di ujung ini, maka ini dinamakan dengan jangkauan maksimal. Nah, ini ada grafik. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah paham. Dengan Ibu kok grafiknya ini lebih kompleks? Ya, karena pada gerak parabola ini kita akan menggunakan konsep-konsep vektor. Konsep vektor sudah dijelaskan ya di bab kedua ya kalau tidak salah. Nah, hal ini berhubungan dengan kenapa gerak parabola itu merupakan perpaduan dari gerak GLB dan GLBB. Nah, kita lihat, terdapat dua sumbu X dan sumbu Y. Ketika dia bergerak dengan garis yang kita lihat adalah sumbu X, maka dia akan bergerak secara GLB atau konstan. Tapi dia juga akan bergerak ke atas, yaitu pada proyeksi sumbu Y. Nah, pada sumbu Y dia akan bergerak ke atas. Kemudian pada titik paling tinggi, kecepatannya akan 0 atau dia akan berhenti sesaat. Kemudian dia akan bergerak lagi ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya tarik gravitasi. Nah, ini dinamakan pada proyeksi sumbu Y ini gerak berubah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, saat dia ditembakkan, dia akan bergerak dengan cepat. Nah, kemudian semakin lama dia akan semakin mengurangi kecepatannya. Kemudian dia akan kembali lagi ke permukaan. Saat dia bergerak ke bawah, maka dia akan mempercepat kembali pergerakannya. Nah, ini yang disebutkan dengan gerak perpaduan GLB dan GLBB. Nah, proyeksi-proyeksi vektor ini nanti akan kita bahas lebih jauh saat kita sudah masuki persamaan gerak parabola. Nah, itu dia mengenai gerak parabola. Dimulai dari tadi, Ibu sudah memperlihatkan contoh gerakan pada kehidupan sehari-hari. Ibu sudah menjelaskan pengertiannya, juga faktor-faktor yang mempengaruhi gerak parabola. Minggu depan, Ibu akan membahas kembali gerak parabola. Sekarang silahkan kalian isi LKPD elektronik yang telah Ibu berikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.